Kompas Pagi kembali hadir dengan sejumlah informasi penting dan juga menarik lainnya. Bijak, awali langkah. Pilih referensi terbaik di pagi hari. Perkaya khazanah wawasan dengan ragam berita dan informasi dari segala lini. Update informasi Anda hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya. Shalom, selamat pagi para pemirsa Kompas TV yang sangat diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam renungan pagi Mutiara Iman Kristen. Dan sebelum saya akan menyampaikan renungan pagi hari ini, sebagai umat kepunyaan Tuhan yang merindukan akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, marilah kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa, memohon tuntunan Tuhan di dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Di hadapan kekudusan Allah, kami datang dengan kerendahan hati kami, seraya kami membawa segala syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan, Allah yang menciptakan langit bumi, laut, darat, dan segala isinya. Oleh rahmat-Mu yang besar, Engkau telah membawa kami melewati hari-hari hidup kami. Bahkan dengan anugerah-Mu ya Tuhan, Engkau mempertemukan kami lagi di pagi hari yang indah ini, di dalam siaran Kompas TV Mutiara Iman. Sebelum hamba menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu, hamba mohon kepadamu ya Tuhan yang punya kebenaran firman ini, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu dan Engkau anugerahkan hikmat tanpa batas kepada hamba-Mu, sehingga hamba sanggup dan mampu untuk menyampaikan bagian-bagian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bahkan hamba juga berdoa bagi para pemirsa yang diberkati Tuhan, kiranya Tuhan juga pun memberkati kehidupan pribadi mereka, hati mereka terbuka di hadapan Allah untuk mendengar serta menerima bagian-bagian kebenaran firman Tuhan yang hamba sampaikan saat ini, sehingga para pemirsa diberkati, hamba pun juga akan diberkati. Terima kasih Tuhan Bapa yang baik, di dalam nama Yesus firman yang hidup, hamba berdoa dan siap untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Amin. Para pemirsa Kompas TV yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab 1 Samuel pasal 2 pada ayat yang ke-26. Sekali lagi, kitab Perjanjian Lama yaitu 1 Samuel pasal 2 pada ayat yang ke-26 dengan judul yang ada pada Alkitab kita, yaitu kejahatan anak-anak Eli. Namun yang saya baca pada ayat yang ke-26 dikatakan di sana, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Yang menjadi tema renungan kita pada pagi hari ini di dalam Mutiara Iman Kristen, yaitu jadilah orang yang disukai Tuhan. Bapak Ibu para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu sendiri bagaimana kisah daripada Nabi Samuel ini.
Nabi Samuel adalah salah satu nabi bangsa Israel yang pada kala itu, ya, kedua orang tuanya, ya, Elkana bersama dengan Hana, yang mana Samuel artinya anak permintaan. Di dalam pergumulan Hana, pada saat itu Alkitab mencatat pada 1 Samuel pasal 1 di sana, bahwa Tuhan telah menutup kandungan Hana sehingga dia tidak memiliki anak. Namun dalam persoalan yang demikian, Hana menghadapi kesemuanya itu, dan Hana tidak putus asa, tetapi Alkitab mencatat bahwa sebagai seorang perempuan, pasti dia merindukan kehadiran seorang anak di dalam rumah tangga keluarganya. Namun kebenaran firman Tuhan mencatat bahwa Hana mandul. Dalam kondisi yang demikian, Hana terus berdoa dan memohon kepada Allah Sang Pencipta. Dan puji Tuhan, di dalam kondisi yang demikian, Hana tetap punya iman dan memiliki keyakinan dan kepercayaan yang teguh kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itulah yang mendorong Hana, dia terus berdoa, bahkan bukan saja berdoa, namun Alkitab mencatat bahwa setiap kali atau setiap tahun Hana datang beribadah di Shilo. Berarti Hana bukan saja berdoa lalu di rumah, tetapi Hana selalu setia untuk datang ke gereja bait Allah untuk berdoa, memohon kepada Tuhan agar Tuhan mendengarkan doa Hana, yaitu memberikan dia seorang anak. Para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, oleh karena itu ketika kita berbicara tentang jadilah orang Kristen yang disukai Tuhan, ada 3 bagian penting yang akan saya sampaikan berkaitan dengan mutiara iman Kristen pagi hari ini. Karena itu para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita masuk di dalam poin per poin, ada 3 poin yang tadi saya sampaikan, yaitu poin yang pertama yang akan saya mau sampaikan para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana supaya kita menjadi orang yang disukai oleh Tuhan, ya. Kita boleh punya agama, kita boleh setia, kita boleh percaya kepada Tuhan, tetapi yang menjadi sebuah masalah atau persoalannya, apakah kita itu orang yang disukai oleh Tuhan? Ya, bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau menyampaikan kepada para pemirsa semua agar saya dan saudara, biarlah kita menjadi orang-orang yang disukai oleh Tuhan. Sebelum kita masuk di poin yang pertama, kita akan break sementara para pemirsa Kompas TV yang diberkati oleh Tuhan. Jangan kemana-mana, kita akan membahas lebih lanjut lagi pada segmen berikutnya. Tuhan memberkati. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul pindahnya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa, pukul 11 malam di Kompas TV. Masih bersama saya, Pendeta Yedi Menora dalam program Mutiara Iman pagi hari ini. Poin yang pertama yang akan saya sampaikan, untuk menjadi orang yang disukai oleh Tuhan menurut kebenaran firman Tuhan, 1 Samuel pasal 2
ayat yang ke-26, yaitu Samuel yang muda itu bersedia untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Ya. Kenapa sampai Samuel itu masih kanak-kanak? Alkitab mencatat masih sangat kecil. Ya, orang tuanya telah membawa dia ke Silo di rumah Tuhan untuk dibina imannya dengan Imam Eli di sana. Orang tuanya telah rela memberikan Samuel untuk menjadi seorang pelayan Tuhan di rumah Tuhan atau bait Allah di Silo. Ayat yang ke-11 daripada pembacaan kebenaran firman Tuhan kita tadi. Dikatakan di sana, lalu pulanglah Elkanah ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Luar biasa. Bapak Ibu, para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Ya, kita lihat, kita mau belajar daripada Samuel. Masih kecil, masih kanak-kanak. Tetapi Samuel sudah bersedia untuk mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Dalam konteks dia mau bersedia untuk melayani Tuhan di bait Allah. Kalau kita lihat pada zaman modern atau zaman sekarang, anak-anak kecil sama seperti Samuel ini, biasanya mereka suka bermain. Biasanya mereka tidak suka terlibat di dalam pelayanan. Ya, mereka berpikir bahwa pelayanan itu hanya menyita waktu mereka saja. Mereka suka tinggal di rumah untuk bersenang-senang. Mereka tidak suka terlibat di dalam pelayanan gereja Tuhan. Namun pada pagi hari ini, para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, bahwa Samuel yang muda, Samuel yang kecil ini, dia sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan di dalam sebuah pelayanan di bait Allah, di bawah binaan Imam Eli. Luar biasa. Oleh karena itu, jika kita ingin agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan, jika kita ingin supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan, jika kita ingin agar keluarga-keluarga Kristen kita menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan, maka marilah saya mau mengajak para pemirsa Mutiara Iman yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita mau menyerahkan hidup kita, kita mau mempergunakan kehidupan kita pada waktu yang ada ini untuk ada di dalam area sebuah pelayanan gereja Tuhan di mana kita berada. Pasal 3 pada ayat yang pertama juga pun berkata demikian, bahwa Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Para pemirsa Kompas TV yang diberkati oleh Tuhan, pelayanan adalah keharusan bagi setiap kita yang mengimani bahwa Yesus itu Tuhan. Maka kita harus menyerahkan kehidupan kita ini, karena hidup ini adalah sebuah kesempatan. Kita manfaatkan hidup ini untuk terlibat di dalam pelayanan di setiap gereja, di setiap jemaat di mana kita ada. Bahkan kita juga menyerahkan hidup kita di dalam pelayanan bermasyarakat, di lingkungan di mana kita ada. Jika itu kita pergunakan dengan baik, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang kekristenan kita, yang iman kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, para pemirsa Mutiara Iman yang diberkati oleh Tuhan, bahwa Tuhan paling senang, bahkan Tuhan sungguh respon dengan orang-orang yang mau bersedia untuk melayani Tuhan. Bahkan bukan itu saja, tetapi Alkitab katakan di dalam Injil Yohanes pasal 12, saya akan membacanya. Injil Yohanes pasal 12 pada ayat yang ke-26. Injil Yohanes pasal 12 pada ayat yang ke-26 Alkitab berkata demikian, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, terkadang kala kita mau mencari penghormatan di luar sana,
Tetapi dengan jelas kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menyatakan bahwa jika kita mau melayani Tuhan, maka Bapa yang ada di sorga menghormati, menghargai orang-orang yang mau bersedia melayani Tuhan. Allah menghargai, Allah menghormati orang-orang yang mau menyediakan waktunya untuk melayani Tuhan di gereja, di jemaat, di lingkungan di mana dia berada. Dia mau mempergunakan waktu yang ada untuk melayani Tuhan. Dan Alkitab menyatakan bahwa Tuhan sangat menghormati orang-orang yang mau menyerahkan hidupnya, yang mau mempergunakan waktu yang ada, mau menyerahkan seluruh kehidupannya untuk melayani akan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita belajar daripada Samuel ini sehingga Alkitab mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, ya, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Bapak Ibu para pemirsa Mutiara Iman yang diberkati, jika Tuhan senang dengan kita, jika Tuhan suka dengan kita, otomatis orang lain juga pun senang dan suka dengan kita. Tetapi jika orang lain senang atau orang lain suka dengan kita, namun belum tentu Tuhan suka dengan kita. Karena itu renungan pagi hari ini mengajak saya dan saudara, para pemirsa yang di rumah, supaya biarlah kita mau menjadi pribadi-pribadi, kita mau menjadi orang-orang Kristen, kita mau menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang disukai oleh Tuhan. Jika Tuhan suka dengan kita, maka Tuhan akan memberkati kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga kita. Jika Tuhan suka dengan kita, jika Tuhan senang dengan kita, maka Tuhan akan membuat masa depan kita menjadi masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Jika Tuhan senang dengan rumah tangga, keluarga kita, maka Tuhan akan memberkati rumah tangga, keluarga kita. Karena itu, para pemirsa Mutiara Iman, Kompas TV yang diberkati oleh Tuhan, bahwa pada pagi hari ini kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan supaya kita boleh menjadikan pribadi-pribadi kita orang-orang yang senang dan suka dengan kita. Para pemirsa Kompas TV yang diberkati Tuhan, jangan kemana-mana, kita akan membahas lebih lanjut pada segmen berikutnya. Tuhan memberkati. Jadilah bagian dari arus utama. Serap segala informasi yang paling mengundang atensi. Hanya yang utama, yang layak Anda percaya. Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Ikuti Berita Utama pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Masih bersama saya, Pendeta Yedi Menora, dalam program Mutiara Iman pagi hari ini. Bagian yang berikut yang akan saya sampaikan, bagaimana rahasianya supaya kita menjadi orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan yang disukai oleh Tuhan. Yang kedua, yaitu Samuel yang muda itu tidak kompromi dengan dosa, namun ia menjaga pergaulannya. Alkitab mencatat bahwa anak-anak Eli adalah anak-anak yang dursila, anak-anak yang jahat, anak-anak yang memberontak terhadap Tuhan, alias dikatakan mereka sangat-sangat berdosa terhadap Tuhan. Hal tersebut di dalam 1 Samuel pasal 2 pada ayat yang ke-12 Alkitab mencatat, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Hofni dan Fineas adalah kedua anak daripada Imam Eli. Dengar baik saudara yang diberkati oleh Tuhan.
Ya, anak-anak hamba Tuhan belum tentu menjadi jaminan anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Catatan Alkitab menjelaskan bahwa Imam Eli mempunyai 2 orang anak laki-laki dan mereka dikatakan anak-anak dursila. Kata dursila yaitu anak-anak yang tidak mengindahkan Tuhan, anak-anak yang tidak menghargai dan menghormati Tuhan. Namun, saudara yang diberkati, sekalipun mereka tinggal serumah, tetapi Samuel tidak terjebak di dalam pergaulan-pergaulan dengan kedua anak daripada Imam Eli ini. Dia menjaga kehidupannya, dia menjaga pergaulannya, sehingga Alkitab katakan dia anak yang disukai oleh Tuhan dan juga di hadapan manusia. Haleluya. Samuel menjaga pergaulannya. Dia tidak terjebak di dalam sebuah pergaulan yang salah. Hari-hari ini saya mau sampaikan bagi para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, orang tua Kristen yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita menjaga anak-anak kita. Kita libatkan anak-anak kita di dalam sebuah pelayanan gereja Tuhan, dan kita menjaga pergaulan anak-anak kita supaya mereka tidak terjebak di dalam pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Apatah lagi hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan yang terjerumus di dalam pergaulan-pergaulan yang salah. Mereka jatuh di dalam lembah-lembah kekelaman yang paling gelap di sana, sehingga kehidupan mereka tidak menjadi berkat kepada orang lain. Kehidupan mereka tidak menjadi berkat bagi keluarga mereka. Kehidupan mereka tidak menjadi berkat bagi gereja Tuhan di mana mereka berada. Namun pada pagi hari yang indah, pagi ini saya hanya mau sampaikan bahwa marilah kita membina anak-anak kita, marilah kita mengajar anak-anak kita, marilah kita awasi pergaulan anak-anak kita, supaya sebentar nanti mereka tidak bergaul di dalam sebuah pergaulan yang salah. Di dalam 1 Korintus pasal 15, saya akan membacanya kebenaran firman Tuhan ini kepada sekalian kita. Di dalam 1 Korintus pasal 15, 1 Korintus pasal yang ke-15 pada ayat yang ke-33 dia berkata demikian. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya. Saya ulangi sekali lagi bagian kebenaran firman Tuhan ini, 1 Korintus pasal 15 pada ayat yang ke-33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan menghasilkan persamaan karakter. Karena itu jika anak-anak kita baik, maka biarlah didik mereka untuk memilih teman pergaulan mereka yang baik. Tetapi jika mereka baik, ya, tetapi mereka salah memilih teman di dalam pergaulan mereka, bisa saja rekan-rekan yang buruk ini mengajak atau menjatuhkan anak-anak kita yang baik. Kita belajar dari Samuel, sekalipun tinggal serumah, ya, di bawah pimpinan Imam Eli, dan otomatis di situ ada Hofni dan Fineas. Ya, mereka adalah anak-anak yang nakal, anak-anak yang jahat, anak-anak dursila. Mereka tidak menghargai Tuhan. Tetapi Samuel yang muda ini, ya, tidak tercemar dengan kehidupan daripada kedua saudara angkatnya. Tetapi Samuel tetap menjaga hidupnya untuk benar di hadapan Tuhan dengan dia menjaga pergaulan hidupnya, sehingga Alkitab mencatat bahwa Samuel yang muda itu disukai oleh Tuhan. Ayat yang terakhir daripada poin ini, saudara, di dalam 2 Korintus, ya, dalam 1 Korintus pasal 5 pada ayat yang ke-11, 1 Korintus pasal 5 pada ayat yang ke-11, dia katakan di sana, ya, 1 Korintus pasal 5 pada ayat yang ke-11, ya. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul, berkawan, jangan kamu bergaul atau bermain, ya. Di sana dia katakan dengan orang-orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, orang kikir, penyembah berhala, penfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang-orang demikian janganlah kamu sekali-kali
makan bersama-sama. Dengan jelas apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, supaya jemaat ini benar-benar memperhatikan bagaimana cara pergaulan mereka, bagaimana mereka mengelola kehidupan mereka supaya mereka boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yaitu dikatakan di sana, jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, orang kikir, penyembah berhala, penfitnah, pemabuk. Apatah lagi hari-hari ini para pemirsa Mutiara Iman yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak kita, saudara kita harus mengawasi kehidupan mereka supaya jangan mereka bergaul dengan teman-teman yang salah. Hari-hari ini banyak anak-anak muda yang terjerumus di dalam minuman keras. Mereka karena pergaulan, mereka terjerumus di dalam obat-obatan yang terlarang. Nah, ini kebenaran firman Tuhan, saudara. Oleh sebab itu, jika kita sebagai orang tua yang ingin agar anak-anak kita menjadi anak-anak muda yang berkenan di hadapan Tuhan, marilah kita memperhatikan hidup mereka supaya hidup mereka tidak akan terjerumus di dalam pergaulan yang salah. Yang terakhir, Alkitab mencatat bahwa Samuel yang muda itu dia belajar untuk berkata benar, yaitu dia berkata jujur. Haleluya. Ya, anak-anak muda kita pun kita harus belajar mereka supaya mereka mau belajar untuk berkata benar, jujur kepada orang tua. Sebab di dalam 1 Samuel pasal 3 pada ayat yang ke-15-16 dia katakan di sana sampai ayat yang ke-18, kemudian Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel dengan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel anakku." Jangan jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Jangan kau sembunyikan kepadaku, kiranya beginilah Allah menghukum engkau. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu." Lalu Samuel memberitahukan semua itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Haleluya. Bagian yang terakhir dari renungan Mutiara Iman pagi hari ini, kita mau belajar anak-anak kita supaya mereka boleh berkata jujur. Mereka mau berkata benar terhadap orang tua, bahkan dimanapun mereka ada. Kita mau tanamkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dengan jalan kita terus menasihati, mengajar, mendidik generasi muda gereja Tuhan, supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu mereka berkata benar, mereka berkata jujur, mereka tidak belajar untuk berdusta, mereka tidak belajar untuk berbohong, tetapi mereka berkata hal-hal yang benar. Haleluya. Karena itu, para pemirsa Mutiara Iman yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini, bagian yang terakhir dari kebenaran firman Tuhan ini, saya hanya mau menyampaikan, biarlah kita mau menjadikan kehidupan pribadi kita, pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Yaitu yang pertama, kita harus menyerahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Yang kedua, kita harus menjaga hidup kita dan tidak kompromi dengan dosa. Dan yang terakhir, kita harus belajar untuk berkata jujur. Demikianlah renungan Mutiara Iman pagi pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati saya dan saudara, bahkan Tuhan kiranya memberkati Kompas TV yang dipakai Tuhan untuk menjadi sarana penyampaian kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan pagi hari ini. Mari para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Segala puji, syukur, hormat, dan segala kemuliaan bagimu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena anugerah dan rahmat-Mu sajalah, maka hamba telah dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan pengajaran, menyampaikan bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap para pemirsa Kompas TV yang diberkati oleh Tuhan. Ketika mereka ada di rumah dan ketika para pemirsa duduk diam
dengan saksama mendengarkan bagian-bagian kebenaran firman Tuhan ini, maka hamba berdoa dalam nama Yesus, kiranya kebenaran firman Tuhan ini didengar dan diterima, disimpan di dalam kehidupan hati, kehidupan setiap kami, dan biarlah kami mau mempraktekkan bagian-bagian kebenaran firman Tuhan ini. Kehidupan kami ini adalah pemberian Allah. Kami akan memanfaatkan kehidupan kami untuk ada di dalam area pelayanan, di gereja Tuhan di mana kami berada. Bahkan kami mau mengajar anak-anak kami mau mendidik akan anak-anak kami. Bahkan kami mau mengajar generasi penerus gereja Tuhan hari-hari ini, supaya mereka boleh menjaga pergaulan-pergaulan mereka. Mereka tidak salah di dalam memilih teman-teman untuk mereka bergaul, tetapi sesungguhnya mereka akan mencari teman-teman seiman, teman-teman segereja, teman-teman yang hidup takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan, untuk menjadi sahabat dan teman di dalam pergaulan mereka, sehingga kehidupan mereka menjadi kehidupan yang disukai oleh Tuhan. Kehidupan mereka menjadi kehidupan yang disukai oleh orang tua, papa dan mama. Bahkan kehidupan mereka disukai di lingkungan kerja di mana mereka ada, bahkan kehidupan mereka disukai di lingkungan di mana mereka berada. Terima kasih banyak Bapa yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan percaya sungguh bahwa kebenaran-kebenaran firman Tuhan bukan saja didengar, tetapi kami akan menerimanya dan kami akan mempraktekannya di dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang atau menjadi pribadi-pribadi pengikut Kristus Tuhan yang disukai oleh Tuhan dan disukai oleh sesama kami. Terpujilah namamu Bapa, dalam Kristus Yesus Tuhan firman yang hidup, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV.